Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kita di sini mau bicara lagi ya mengenai salah satu sifat atau karakteristik ya dari cairan dan padatan, yaitu adalah struktur kristal teman-teman ya. Ini salah satu materi yang mungkin nanti ketemu lagi di kimia fisik teman-teman. Tapi di sini dasar-dasarnya aja ya mengenai struktur kristal. Ini adalah overview atau sasaran belajar kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan seperti biasa ya. Kemudian ada jenis sel, satuan, dan juga penataan bola-bola ya. Nah, bola-bola di sini apa sih ya? Bola-bola di sini adalah atom ya, bisa molekul, atau bisa juga dia adalah ion, teman-teman ya. Dalam suatu sel satuan yang ada di kristal. Nanti kita bahas ya. Jadi apa itu kristal? Jadi kristal itu dia berbeda dengan amorf ya, teman-teman. Atau amorfos ya. Nah, kristal merupakan suatu padatan yang memiliki keteraturan ya di sini ya. Jadi susunan atomnya, ionnya maupun molekul itu teratur, teman-teman. Kristal merupakan suatu padatan yang memiliki keteraturan di mana atom-atomnya, bisa atom-atomnya, molekul-molekulnya, atau ion-ionnya, dia menempati tempat tertentu ya. Kita bisa lihat di sini ada kuarsa ya. Di sini perbandingan antara kuarsa dengan gelas ya. Gelas. Nah, dua-duanya ini sama-sama penyusunnya adalah SiO2, teman-teman ya. Tapi bedanya di kuarsa dia penyusunan SiO2-nya itu dia teratur ya. Sedangkan untuk di gelas dia tidak teratur. Makanya kuarsa ini dia sifatnya adalah atau bentuknya dia adalah kristal ya. Sedangkan untuk gelas dia bentuknya adalah amorf ya. Ini kelihatan ya teratur ya. SiO2-nya. Jadi ini atom Si-nya nih yang gede atau yang kecil ya berarti ya. Terus yang besar itu O-nya, saya juga lupa sih. Pokoknya antara itu SiO2, kemudian untuk yang kuarsa itu dia teratur bentuknya, untuk yang gelas dia itu tidak teratur. Makanya tingkat kekuatannya dia untuk kuarsa sangat-sangat kuat, teman-teman ya. Karena dia sangat-sangat teratur tuh ya. Sedangkan untuk gelas dia itu sangat-sangat mudah pecah ya. Atau sangat-sangat lemah ikatannya di situ karena dia sifatnya adalah amorf. Di mana amorf ini adalah kebalikan dari kristal, yaitu penyusunan atom-atomnya, molekul-molekulnya atau ion-ionnya dia tidak teratur di situ. Kemudian sekarang kita bahas sel satuan. Nah, apa sih sel satuan? Sel satuan adalah satuan struktur dasar berulang ya pada padatan kristal. Nah, setiap sel satuan itu disusun oleh bola-bola. Bola-bolanya ini ya ini yang hitam-hitam ini teman-teman ya. Ini bola-bola nih namanya ya. Bola-bola yang mewakili atom, ion maupun molekul, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya struktur seperti ini besar nih ya. Kan kalau misalnya kristal itu dia berulang, teman-teman ya. Penyusunannya. Maka setiap kotak yang kecil-kecil ini dia itu adalah sel satuan di sini, teman-teman. Sedangkan ini adalah kristalnya ya. Yang terdiri dari beberapa atau banyak sel satuan seperti itu ya. Gitu. Nah, sel satuan itu juga punya jenis-jenis nih. Nah, namanya kristal Bravais biasanya namanya. Bukan biasanya sih. Biasa dikenal dengan nama kristal Bravais ya. Itu ada 7 kristalnya. Ada simple kubik ya. Dimana untuk ini adalah panjang ya. Panjangnya A, B, dan C itu sama ya untuk simple kubik. Sedangkan alfa, gamma, dan juga beta itulah sudut yang dibentuk oleh, untuk alfa berarti sudut yang dibentuk oleh B dan C. Untuk gamma berarti sudut yang dibentuk oleh B dan A ya teman-teman. Untuk beta adalah sudut yang dibentuk oleh C dan A ya. Dimana sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma itu besarnya adalah 90 derajat untuk yang simple kubik ya. Kemudian untuk yang tetragonal dia itu A-nya itu sama dengan B ya, panjangnya. Sedangkan C-nya itu berbeda panjangnya, teman-teman. Makanya A sama dengan B tidak sama dengan C ya. Seperti ini bentuknya ya. Kemudian sudut alfanya, sudut beta dan juga sudut gamma itu sama
sama-sama 90 derajat ya. Kemudian ada lagi kristal yang bentuknya adalah ortorombik ya. Ini sudut A-nya, beta dan juga C-nya sama-sama berbeda, semua berbeda nih. Kemudian alfa beta gamanya sama-sama 90 derajat ya. Jadi perbedaannya itu ada di panjangnya, teman-teman. Kemudian ada rombohedral, dia itu panjang A, B dan C-nya sama, tapi sudutnya untuk alfa dan beta itu sama 90. Sudut alfa, beta dan gamma itu tidak sama dengan 90, teman-teman ya. Kemudian ada monoklinik. Monoklinik itu panjang A, B dan C itu berbeda-beda. Kemudian sudut alfa tidak sama dengan gamma, tapi alfa itu sama dengan beta, di mana alfa sama dengan beta itu sama dengan 90 derajat, teman-teman ya. Kemudian triklinik, dia panjang A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kemudian sudutnya itu tidak sama dengan 90 semuanya ya. Dan yang terakhir adalah heksagonal. Dia itu A sama dengan B, namun B itu tidak sama dengan C ya teman-teman. Di mana sudut alfa, beta itu sama dengan 90 dan juga sudut gamanya itu lebih besar, yaitu adalah 120, teman-teman. Jadi ada 7 ya. 1 simbol kubik, 2 tetragonal, 3 ortorombik, 4 rombohedral, 5 monoklinik, 6 triklinik, 7 itu heksagonal. Tapi nanti bagi lagi 14, teman-teman. Tapi utamanya ada 7 ya. 7 kristal Bravais namanya, atau kisi Bravais namanya. Tadi sudah sudah dibahas juga. Nah, contoh dari yang kubik itu contohnya adalah NaCl ya. Bentuk padatannya. Kemudian tetragonal adalah TiO2 yang jenis rutil. Kemudian untuk yang ortorombik adalah MgSO4 7H2O ya, atau epsomite. Kemudian yang monoklinik adalah kalsium sulfat 2H2O atau gipsum ya teman-teman. Kemudian yang triklinik adalah kalium dikromat ya, atau potasium dikromat K2Cr27. Untuk yang heksagonal adalah silika SiO2. Kemudian untuk yang rombohedral, dia itu contohnya adalah kalsit CaCO3, teman-teman. Ini ya tadi ya. Untuk yang bentuk kubik itu contohnya lagi adalah fluorid ya, teman-teman. Ini kelihatan kubiknya nih ya. Untuk yang tetragonal, contohnya adalah koprit ya. Untuk yang ortorombik contohnya adalah aragonit. Untuk yang trigonal ya agak miring berarti kan tadi kan sama tuh. Contohnya adalah kalsit. Untuk yang heksagonal contohnya adalah emerald, teman-teman ya. Ini banyak sebenarnya heksagonal ya. Pokoknya hampir semua SiO2 itu rata-rata yang kristal itu adalah heksagonal, teman-teman. Kemudian yang monoklinik contohnya adalah azurit. Untuk yang triklinik contohnya adalah rhodonit, teman-teman. Seperti itu ya. Itu dilihat dari sel satuannya, ingat ya. Jadi bagian dari kristal ya. Nah, kemudian dari 7 tadi ya, itu nanti diperluas lagi menjadi 14 ya, teman-teman. Untuk kubik itu ada 3. Ada kubik yang simple ya, ada kubik yang jenisnya body center ya, atau ada di tengah itunya. Kemudian ada kubik yang face center, teman-teman ya. Gitu. Kemudian yang tetragonal itu ada yang simple, ada yang body center. Yang ortorombik ini banyak nih, ada 4 nih ya. Kemudian yang monoklinik itu ada 2, sedangkan untuk triklinik ada 1, heksagonal ada 1, dan juga trigonal ada 1, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi bagi lagi tuh dari 7 jadi 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 6, 7 sorry 8 loh 3, 4, 5 ini 6 dong. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi dari 7 kebagi lagi jadi 14 ya, diperluas lagi. Karena masing-masing sel satuan ternyata punya jenis yang berbeda tuh. Tadi ada yang face center sama yang body center, teman-teman, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang lumayan banyak nih, yaitu adalah penataan bola-bola ya. Penataan bola-bola. Tadi bola-bola apa? Bola-bola itu bisa atom ya. Bisa molekul atau bisa juga ion ya. Nah, pada penataan atom, molekul atau ion atau penataan bola-bola
itu dikenal adanya bilangan koordinasi ya teman-teman ya, yang didefinisikan sebagai jumlah atom maupun jumlah ion teman-teman di sekitar atom atau ion dalam suatu kristal ya. Jadi untuk yang simple kubik itu dia bilangan koordinasinya adalah 6 teman-teman ya. 6 karena kan setiap ini nih, setiap atom ini nih di sini ketika dia nanti berikatan ada yang besar lagi ya, ada yang sel satuan lagi dia, maka dia bisa membentuk 6 ya. Ke sini, kemudian ke sini kan. Nanti ada 6 nih. Kemudian ke sini 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi dia kalau misalnya ditumpuk lagi di sini ada lagi nih ya. Kotak lagi nih di sini. Ini kan berarti kan bawahnya kotak lagi itu. Ada nggak gambarnya bentar? Jadi ada 6 tuh untuk yang ini ya. Susah buat gambarnya. Nah, untuk yang kalau misalnya dia adalah apa namanya nih? Yang body center kubik ya. Dia itu bilangan koordinasinya adalah 8 teman-teman ya. Gitu ya. Sedangkan untuk yang apa namanya? Face center kubik ya. Dia itu bilangan koordinasinya setiap atomnya ion maupun molekulnya dia itu adalah 12 ya. Jadi dari 8 nanti ditambah 4 teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian dalam penataan bola-bola juga dikenal ada sistem closest packing teman-teman ya. Ada 2 sistem closed packing ini. Yang pertama adalah HCP ya, atau kepanjangannya adalah hexagonal closed pack. Kemudian yang kedua adalah CCP, cubic closed pack. Nah, apa bedanya? Kalau misalnya ini adalah lapisan A misalnya teman-teman, kemudian ditumpuk dengan lapisan B ya, di situ ya. Penyusunannya berbeda ya antara A dengan B. Kemudian ditumpuk dengan A lagi ya. Jadi yang bagian ini dan bagian itu sama teman-teman. Maka dia akan membentuk sistem hexagonal closed pack atau HCP teman-teman ya. Nah, tapi jika lapisan A ya ditumpuk dengan lapisan B, kemudian ditumpuk lagi dengan lapisan C, teman-teman, baru A lagi ya. Nah, itu akan memberikan sistem yang berbeda. Nah, sistem yang di sini adalah berarti cubic closed pack atau CCP, teman-teman. Jadi kalau misal diulang ya sini, ini susunan adalah A B A B A B ya. Sedangkan kalau di sini adalah A B C A B C A B C. Terus ke atas tuh gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya teman-teman, kalau misal di sini adalah lapisan A ya, ditumpuk dengan lapisan B ya tadi ya. Lapisan A itu warna biru, lapisan B itu warna oranye berarti. Kalau dia ditumpuk oleh lapisan A lagi ya, penyusunan yang A ini sama yang A ini sama ya, tuh. Maka dia adalah HCP yang ini ya. Bentar. Cuman sih. Nah, kalau misal lapisan A ditumpuk oleh lapisan B, kemudian ditumpuk oleh lapisan C ya. Jadi lapisan C ini berbeda susunannya dengan lapisan si A ya. Jadi dia adalah CCP teman-teman. Nah, kita bisa lihat contohnya adalah penyusunan dari buah-buahan tuh di situ ya. Ini ada buah jeruk, buah apel, buah melon macam-macam ya. Dia itu penyusunan bisa CCP, bisa HCP ya, paling gampang ya di situ. Kok HCl sih, HCP. Sorry. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi misalnya tadi kalau itu dari ini ya. Kalau tadi dari samping ya, dari atas. Kita bisa lihat tadi dari atas nih misalnya. Lapisan A atau layer A itu ketika dia ditumpuk oleh layer B, kemudian layer A lagi ya di sini. Dia itu adalah HCP ya, atau hexagonal closed packing. Tapi ketika layer A ditumpuk oleh layer B, kemudian ditumpuk lagi oleh layer C, dia itu adalah susunan adalah cubic closed pack atau CCP. Nah, di mana kalau misalnya dia penyusunannya itu adalah penumpukannya pada
Ini misalnya ini kan lapisan A yang biru ya. Kemudian yang hijau ini dia lapisan B ya teman-teman. Nah di situ ada lubang oktahedral dan juga lubang tetrahedral teman-teman ya. Nah kalau dia ditumpuk lagi pada lubang oktahedralnya nih ya, yang ke bagian atas nih berarti ya, dia di situ. Berarti dia adalah kalau oktahedral berarti kan dia tidak sesuai, tidak sama dengan lapisannya A tadi kan. Berarti dia ada lapisan baru, lapisan C. Nah, berarti dia adalah CCP, teman-teman. Tapi kalau misalnya lubang tetrahedral yang ditutup, berarti kan lapisannya itu sama dengan lapisan yang A tadi nih ya. Berarti lapisan A juga yang menutupnya kan. Nah, berarti dia adalah HCP ya. Jadi kalau misalnya lubang oktahedral ditutup, dia adalah CCP. Tapi kalau misalnya lubang tetrahedral ditutup, dia adalah HCP atau hexagonal close pack, teman-teman. Seperti itu. Dan sekarang kita belajar bagaimana si atom-atom ini, molekul atau ion ini bisa terbagi-bagi nih ya. Nah, kalau misalnya atomnya, ionnya atau molekul itu ada di pojok ya, ada di corner nih, dia itu maka dibagi 8, teman-teman. Satu atom itu dibagi 8 ya. Dibagi 8 sel satuan nih kan, ada 1 2 3 4 5 6 7 yang belakang nih 8 ya. Bagi 8, makanya dia adalah 1/8. Nah, kalau dia ada di sudut ya atau di edge, teman-teman ya, dia itu maka bagi 4 ya. Bagi 4 sel satuan. 1 2 3 4 ya, teman-teman. Nah, kalau dia ada di bagian sisinya atau di face-nya ya, dia kebagi 2 sel satuan ya. 1 2 ya, setengah gitu. Kalau ini 1/4 berarti kan. Jadi ingat yang pojok ini atau corner ya teman-teman, dia itu adalah dibagi 8. Untuk yang edge ya, yang seperti ini nih, dia itu kebagi 4 ya. Untuk yang face atau bagian sisinya, dia terbagi 2 teman-teman ya, atau setengah gitu. Sehingga teman-teman, jumlah bola-bola dalam satu sel simple cubic nih, yang ini simple cubic ya, SC, dia adalah 1 teman-teman ya. Karena kan dia kan jumlahnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 atom yang atom yang ada di pojok-pojoknya gitu. Nah, kemudian tadi ingat kalau misalnya dia di pojok dia terbagi oleh 8, berarti dikali sama dengan 1/8. 8 dikali 1/8 berarti 8/8 sama dengan 1, teman-teman. Gitu cara ngitungnya ya. Dan untuk A-nya ini, dia itu atau panjang sisinya, dia itu adalah 2R ya, atau 2 kali jari-jari atom berarti ya. Kemudian untuk yang body center cubic atau BCC di situ ya, dia itu ada 2 jumlah atomnya. Coba kita hitung ya. Ini ke atas saya deh, ke sini. Yang satu yang besar ini teman-teman ya, ini dihitung 1 di tengah-tengah tuh. 1 ditambah, tadi di pojok ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 sama yang nggak kelihatan ini ya, 8 di belakang tuh. Berarti ada 8 ya. Tadi ingat kalau di pojok dia dikali dengan atau dibagi 8 kan, berarti dikali dengan 1/8. Berarti 1 ditambah 8/8 atau 1 tambah 1 ya, sama dengan 2 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau yang FCC atau face center cubic, dia itu adalah 4. Dari mana ngitungnya? Yang pertama itu ada di sisi-sisinya nih ya. Sisinya itu ada 6 ya. Berarti 6 dikali dengan ada 6 kan? Dikali dengan ada kalau misal tadi di sisi dia itu dibagi 2 ya. Berarti 6 kan ada 1 2 kemudian 3 di belakang ya. 4 terus 5 sama di bawah 6 kan ya. Berarti ada 6 terus dikali dengan setengah teman-teman ya. Sama dengan 3 ya. Ditambah yang ini ya. 1 yang pojok-pojok 2 3 4 5
6, 7 sama di belakang itu nggak kelihatan ya. Berarti 8 dikali dengan 1/8 ya, karena dibagi 8 kan, yang pojok tadi kan. Sama dengan 1. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4, teman-teman. Seperti itu ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal nih atau problems ya. Suatu emas atau AU ya, atau kristal emas, dia itu mengkristal sebagai bentuknya adalah phase center kubik atau FCC, teman-teman ya. Dan memiliki densitas 19,3 gram per cm kubik atau 19,3 gram per mili, teman-teman ya, gitu ya. Nah, hitung jari-jari atom emas dalam satuan pikometer, di mana massa molar AU itu adalah 197 gram per mol. Kemudian bilangan Avogadro-nya itu adalah sama ya semua atom maupun molekul ya. 6,022 kali 10 pangkat min 23, teman-teman ya. Oh, tadi saya juga lupa nih. Untuk yang BCC, dia itu B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat ya, ini rumus Pitagoras, teman-teman. Kemudian C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sehingga sama dengan 3A kuadrat, karena kan B kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat ya, sehingga C kuadrat adalah A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat, jadi 3A kuadrat. Kemudian sehingga untuk C-nya sendiri itu adalah sama dengan akar dari 3A atau sama dengan 4R, teman-teman. Sehingga untuk A-nya itu adalah 4R dibagi akar 3, teman-teman ya. Nah, untuk yang FCC, B-nya itu adalah 4R, kemudian B kuadrat tadi sama ya, B kuadrat sama dengan A kuadrat, A kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat, sorry. Kemudian untuk yang ini 16R kuadrat sama dengan 2A kuadrat, sehingga A-nya itu adalah akar dari 8R, teman-teman ya. Gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung ini ya. Menghitung jumlah atom tiap sel satuan ya, teman-teman. Nah, karena si emas ini adalah phase center kubik, tadi sudah kita hitung ya, jumlah atomnya berarti adalah 4, teman-teman ya. Kemudian 4 atom ya, tiap sel satuan. Yang kedua, sekarang kita hitung berat sel satuannya ya. Tadi sudah kita tahu bahwa untuk yang di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, bahwa 1 mol itu, teman-teman, dia terdiri dari 6,022 kali 10 pangkat 23 atom, molekul maupun ion ya, teman-teman. Sehingga kalau misalnya dia ada 1 mol, berarti beratnya untuk emas itu adalah 197 gram ya, untuk 1 mol tuh ya. Karena kan massa molar adalah 197 gram per mol. Sehingga untuk menghitung gram per atomnya itu adalah dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23, teman-teman ya. 197 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Hasilnya adalah 3,27 kali 10 pangkat min 22. Ini adalah berat dari 1 atom ya. Nah, ingat tadi dia ada 4 atom ya kan. Berarti 3,27 kali 10 pangkat min 22 dikali 4, teman-teman ya. Kali 4 sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 21 gram ya, teman-teman ya. Ini jelek banget nih, bentar, sorry. 10 pangkat min 21 gram ya. Itu adalah berat tiap-tiap sel satuannya. Nah, kemudian setelah itu kita cari volumenya ya di sini ya. Tadi densitasnya itu atau rho ya, itu adalah 19,3 gram per mili ya. Sehingga
kita bisa cari nih hubungannya kan, berarti kan rho itu sama dengan massa per volume ya. Sehingga volume itu sama dengan massa dibagi sama rho ya kan. Berarti massanya itu di berapa? 1,31 kali 10 pangkat min 21 gram dibagi sama 19,3 gram per cm aja deh, kubik ya. Dibagi 19,3 ya. Hasilnya adalah 6,78 kali 10 pangkat min 23 cm kubik ya. Nah, di sini kita bisa ubah dulu nih supaya dia jadi apa namanya? Jadi pikometer ya. Karena kan diminta dalam pikometer teman-teman ya. Di nomor 4 ubah satuan ya. Ubah satuan. Tadi satuannya adalah 6,78 kali 10 pangkat min 23 cm kubik ya. Nah, biar gampang kita ubah dulu ke meter, berarti kan dia dibagi sama 10 pangkat min 2 ya. Atau berarti dikali sama dengan 1/10 pangkat min 2 ya, teman-teman. 10 pangkat 2, sorry. Nah, tapi karena di dalam kubik, berarti dia dikali 3, teman-teman ya. Dipangkatkan 3, sorry, bukan dikali 3. Dipangkat 3. Kemudian karena dia mau diubah ke dalam pikometer, dari meter ke pikometer itu dikali 10 pangkat 12, teman-teman ya. Tapi karena dia dalam kubik, berarti dikali dipangkat 3, teman-teman. Jadi berarti 6,78 kali 10 pangkat min 23 dikali 1/10 pangkat 6 ya, dikali 10 pangkat 12 kali 3, 36 teman-teman ya. Nah, berarti ini kan 36 dikurang 6 sama dengan 30 ya. Kemudian min 23 tambah 30 sama dengan plus 7 ya. Sama dengan 6,78 kali 10 pangkat 7 teman-teman ya. Dalam satuan PM pangkat 3 ya teman-teman. Nah, ini belum selesai. Kemudian kita cari sekarang A-nya ya. Nah, untuk yang siapa nih? A ini berarti kan kalau misalnya dia volumenya segini ya. Ini volume ya. Volume itu untuk yang kubus itu adalah A pangkat 3 ya teman-teman. Berarti ini kita akarin 3 teman-teman nih. Volumenya kan 6,78 kali 10 pangkat 7 ya cm kubik. Ini kita akar 3 ya untuk mendapatkan A-nya. Cm tuh kan salah lagi. Pikometer, sorry. Pikometer kubik. Ini kita akarin ya. Itu hasilnya adalah 4,07 bentar. Akar 3 dari 6,78 kali 10 pangkat 7 ya. Hasilnya adalah 4,07 kali 10 pangkat 2 teman-teman ya. Untuk A-nya dalam PM ya. Kemudian untuk R-nya berarti ini terakhir nih, aduh panjang banget. Untuk R-nya itu berarti dia hubungannya tadi untuk yang phase center kubik itu A sama dengan akar 8 kali R ya. A sama dengan akar 8 kali R. Sehingga untuk R itu sama dengan A dibagi akar 8. Berarti yang ini dibagi akar 8 ya. Dibagi
akar 8. Hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat 2 PM ya. Ini adalah hasilnya nih ya. Hasil dari jari-jari si emas, teman-teman ya. Cukup panjang caranya ya, teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa ulang lagi nanti kalau misalnya ini ya kurang paham. Oke, yang pertama caranya adalah hitung jumlah atomnya dulu ya. Karena ini kubik berarti ada 4. Kemudian hitung berat sel satuannya ya. Berarti dibagi sama Avogadro dulu terus kali 4 ya, karena ada 4 atom di situ. Kemudian hitung volumenya ya, dari hubungan antara densitas dengan massa di situ ya. Kita bisa cari hubungannya. Kemudian setelah itu ubah satuan dulu dari cm kubik ke pikometer kubik. Kemudian hitung volumenya ya. Nomor 5 hitung volumenya nih. Dengan cara berarti kan volume kubik itu sama dengan V sama dengan A pangkat 3 ya, atau sisi dikali sisi kali sisi, teman-teman ya. Kemudian terakhir adalah hitung jari-jarinya ya. Hubungannya tadi A sama dengan akar 8 kali R, sehingga R itu sama dengan A dibagi akar 8. Dan ini adalah beberapa buku yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.